A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan, akhwat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Insyaallah ini adalah pertemuan yang kedua tentang pembahasan pengantar ilmu kaidah fiqhiyah, wabil khusus dari kitab Haqibatu At-Ta'hil Asy-Syafi'i yang ditulis oleh beberapa ulama kontemporer, para pakar ataupun ahli di bidang fikih Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin bisa dibuka PDF-nya ya di halaman 9 bagian qawaid fiqhiyah, karena kitab Haqibah Ta'hil ini mengandung bagian madkhal ilal madhab Syafi'i, mengandung bagian thaharah, ibadah, mengandung bagian muamalah, mengandung bagian jinayah wa usrah, dan mengandung juga bagian qaidah fiqhiyah yang sebelum terakhir, dan yang terakhir adalah usul fikih. Kita masuk di kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Arti dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, al-umur, umur itu artinya adalah aqwal wa af'al, perbuatan ataupun ucapan, perbuatan ataupun ucapan. Bimaqasidiha itu artinya mabniyatun ala niyatis saksi. Jadi tergantung dari niat seseorang di perbuatan, ucapan ataupun aktivitas, itu tergantung dengan niat seseorang, ataupun dikatakan sah atau tidak, dikatakan berpahala atau tidak, itu tergantung dari niat seseorang, seperti itu. Jadi ini arti dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yakni kaidah tentang niat. Seperti ini adalah kaidah tentang niat. Hadisnya ya jelas sekali, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita lihat di bagan maknaha, arti dari kaidah adalah ahkamul af'ali wal aqwali mabniyatun ala niyati. Dalilnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Kemudian kita masuk ke masailun niyah, hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan niat. Hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan niat apa saja? Yang pertama adalah faidatun niyah. Faedah ini bisa kita artikan adalah tujuan, bukan hanya manfaat, tujuan niat. Maqsudun niyah, apa itu tujuan niat? Indal fuqaha wa inda ulama tazkiyah, menurut ahli fikih dan menurut ahli tasawuf. Karena beda. Yang kita bahas sekarang adalah niat menurut fuqaha, dalam rangka ibadah itu sah atau tidak, dalam rangka ibadah itu diulangi lagi atau tidak. Ijza itu artinya tanpa diulangi, ghairu mujzi artinya harus diulangi. Itu fuqaha. Kalau ulama tazkiyah atau ulama tasawuf, itu mereka membahas niat diterima di sisi Allah atau tidak. Jadi bahasanya lebih dalam, karena diterima di sisi Allah itu tidak bisa kita ketahui. Maka kalau fuqaha itu membahas niat sebagai sebuah aktivitas yang bisa dilihat ini sudah dilakukan atau belum. Kalau misalkan ada orang sholat ya, kamu pas sholat tadi sudah batin niat belum, atau sudah mengucapkan niat belum? Oh, saya belum batin, berarti belum. Tapi kalau niat menurut ahli tasawuf itu menghanyakan
sholat untuk Allah. Nah, ketika kita ditanya misalkan, kamu sholatnya hanya untuk Allah atau tujuan lain? Nah itu kan kadang kita jawab aja nggak bisa memastikan. Ini jadi sholat saya ini murni karena Allah atau karena kewajiban atau karena disuruh atau karena malu dilihat nggak sholat. Nah itu kan takarannya itu kita sendiri tidak tahu pasti. Kita hanya bisa berusaha yang mendekati. Kalaupun sudah seperti itu, kita juga nggak tahu diterima atau tidak, karena yang menerima kan Allah seperti itu. Jadi ini makanya ada faedatun niat indal fuqaha dengan inda ulama tazkiyah atau ulama tasawuf. Baik. Apa itu faedatun niat? Yang pertama adalah niat itu ya tamyizul ibadati anil adat. Niat itu maksudnya adalah membedakan antara ibadah dan adah. Kenapa? Ibadah itu mengandung pahala, bisa sunnah, bisa wajib. Tapi adah itu mubah. Mubah itu artinya tidak berdosa dan tidak berpahala. Berarti niat itu berlaku di ibadah-ibadah yang memiliki kesamaan dengan adat. Nah, seperti itu. Kayak mandi. Mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sebelum sholat Jumat, ada juga mandi karena badannya kotor. Nah, jadi di mandi itu ada yang mubah, itu mandi karena badannya kotor. Ada mandi yang wajib, mandi janabat misalkan. Ada mandi yang sunnah, mandi sebelum sholat Jumat. Sama-sama mandi. Untuk membedakan mandi ibadah dan mandi kebiasaan apa? Ya niat. Bedanya ya niat. Seperti itu. Nah, maka dari tujuan niat itu membedakan antara yang mubah dengan yang sunnah, membedakan antara yang mubah dengan yang wajib. Di sini kita bisa mengerti bahwasanya orang yang memakai kaidah al-umur bi maqasidiha. Misalkan ada orang berbuat haram ya, misalkan apa ya? Dangdutan dengan lirik lagu yang haram misalkan, terus mendatangkan juga penyanyi yang berbukaan aurat dan sebagainya. Terus ketika ditanya, kenapa kamu wahai ustadz mengadakan acara ini? Dengan niat untuk dakwah, dengan niat untuk dakwah. Ini kaidah ini itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena membuka aurat dangdutan sendiri ya, dengan lafadz lagu, dengan suara yang fitnah itu sendiri, itu dia itu nggak perlu diniati untuk dibedakan antara ibadah dan bukan. Dia itu haram gitu loh. Jadi haram itu tak perlu kita pakai niat untuk membedakan antara haram dan halal, karena al haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Tapi yang perlu diniati itu, dia itu kalau nggak ada niat itu orang mengira itu tuh hal yang mubah, bukan hal yang haram, hal yang mubah. Ini mandi ini ibadah atau kebiasaan? Karena di kebiasaan kita mandi itu juga ada. Sebelum ada syariat mandi wajib, itu mandi itu sudah ada di kebiasaan orang-orang di dunia ini. Nah, untuk membedakannya ada niat mandi wajib. Jadi kaidah ini untuk membedakan antara yang mubah dan ibadah. Kalau dia dari awal itu levelnya bukan mubah atau maksiyah, itu enggak usah diniati untuk membedakannya. Dia udah maksiyah gitu loh. Jadi penting ya untuk tahu untuk apa kaidah ini. Itu untuk membedakan ibadah dan yang mubah, bukan membedakan ibadah dan maksiyah. Kemudian faedah yang kedua adalah tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'dhin. Membedakan tingkatan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi membedakan antara ibadah dan ibadah. Gitu Ustazah ya. Jadi membedakan antara ibadah dan ibadah. Maksudnya bagaimana? Sholat 2 rakaat itu bisa qabliyah subuh, bisa sholat subuh, bisa sholat sunnah mutlak. Jadi orang sholat 2 rakaat ketika azan subuh itu bisa 3 kemungkinan. Qabliyah subuh, subuh itu sendiri, atau sholat subuh sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Yang membedakan antara ibadah yang satu dengan lain apa? Niatnya.
niatnya qobliyah jadi sunnah, niatnya subuh wajib, niatnya sholat mutlak ya sunnah juga. Jadi selain membedakan ibadah dengan adah, membedakan ibadah satu sama lainnya. Ini faedah dari niat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang inda ulama tazkiyah itu di bagiannya ditulis ya, faedatun niat inda ulama tazkiyah. Apa itu inda ulama tazkiyah? Tamyizul maksudi bil amal. Lah ini ya bisa dilihat di bukunya. Tamyizul maksudi bil amal itu maksudnya apakah kita beramal untuk Allah atau kita beramal itu untuk selain Allah. Sekarang apa saja ibadah-ibadah yang disyaratkan niyah? Al-a'malu allati tushtaratun niyah. Itu apa saja? Ya. Jadi kan disebutkan di sini hukmun niyah. Ada ibadah yang disyaratkan niyah, ada ibadah yang tidak disyaratkan niyah. Mimma tushtaratu lahun niyah. Ibadat yang disyaratkan niat. Yang disyaratkan niat adalah al-ibadat. Al-ibadat itu seperti wudu, sholat, zakat, puasa, haji, nyembelih kurban. Nah itu ibadah mahdhah, ibadah murni, ya, ritual. Nah ritual, bahasanya ritual. Karena kan muamalah itu ibadah juga kalau kita jujur dalam jual beli. Tapi kan jual beli bukan ritual, ya kan? Sewa menyewa ibadah juga kalau niatnya bantu orang, jujur, tapi kan dia bukan ritual. Seperti itu. Maksudnya ibadah itu ritual. Jadi yang disyaratkan dengan niat adalah ritual-ritual. Ritual-ritual keagamaan. Karena setiap agama punya ritual yang membedakan dengan agama yang lain. Nah, ritual yang ada di agama kita, agama Islam, syariatu Mustafa SAW itu harus dengan niat. Apalagi yang harus ada niatnya? Al-fadhul kinayah. Nah, al-fadhul kinayat. Kinayah itu maksudnya adalah lafat-lafat yang tidak secara eksplisit, tidak secara jelas menunjukkan akan tujuan tertentu. Contoh, kalau orang itu misalkan lafat cerai ya. Cerai itu kan lafat yang tanpa niat pun cerai itu terjadi. Seperti laki-laki mengatakan ke perempuan, tolik itu cerai, walaupun niat dia bercanda tidak bilang cerai, tapi terjadi tetap cerai tersebut, karena tolik itu secara bahasa tidak memiliki kemungkinan makna kecuali cerai saja. Tapi kalau ada lafaz lain yang memiliki kemungkinan cerai dan kemungkinan selain cerai, seperti misalkan idhab ila haitsu ji'ti, pergi ke tempat asalmu misalkan. Nah ini pergi ke tempat asalmu ini bisa jadi pergi sana liburan, ya kan? Bisa juga pergi artinya jangan kembali lagi, cerai juga. Nah, lafaz yang tidak memiliki makna definitif, eksplisit ya, menentukan satu hal, dia mengandung banyak kemungkinan, spekulatif seperti itu namanya kinayah. Nah, kinayah ini untuk dihukumi itu lafaz cerai atau tidak, itu harus ada niat di hati dia ketika mengucapkan lafaz tersebut. Maka ditanya kepada pengucapnya, kamu ketika ngomong kamu kembali ke asal itu hatimu meniatkan apa? Hati saya nggak ada niat apa-apa. Ya sudah, berarti nggak ada apa-apa. Hati kamu meniatkan cerai, ya udah cerai. Kalau dia berbohong, ya itu urusan dia sama Allah. Tetapi seorang pengadil ketika menanya dan dia menjawab saya tidak meniatkan, ya itu yang dihukumi seperti itu. Jadi itu adalah kinayah. Kinayah membutuhkan niat. Kinayah itu tidak hanya dicerai saja, ada kinayah dalam cerai, ada kinayah dalam lafaz rujuk, ada kinayah dalam jual beli. Banyak hal ya, banyak hal yang membutuhkan lafaz, di sana ada kinayahnya. Taib. Sekarang disebutkan di kitab juga mala tustaratu lahun niyatu. Apa-apa yang tidak disyaratkan niat. Ternyata ada juga ibadah itu yang tidak disyaratkan niat. Yang pertama adalah at-turuk. Ya, at-turuk. At-turuk itu apa? Nah, sekarang ini kita sedang ngaji. Di satu waktu itu kita sedang meninggalkan minum khamar, betul nggak? Iya. Kita juga sekarang di satu waktu sedang meninggalkan zina. Kita juga sedang meninggalkan ghibah.
kita juga sedang meninggalkan tidur pagi. Tapi tidur pagi kan bukan maksiat. Kita sedang meninggalkan kelahi, kita sedang meninggalkan berbohong. Banyak loh maksiat yang sedang kita tinggalkan pada satu waktu sekarang ini. Meninggalkan itu tarkun kan, jamaknya turuk ya. Lah, ibadah meninggalkan haram itu kan ibadah juga ya, seperti itu. Tapi kita ketika meninggalkan yang haram tadi, niat nggak kita meninggalkan semua haram itu? Nggak ada niat kita. Apakah karena kita tidak niat artinya kita belum meninggalkan minum khamr sehingga kita hukumnya minum khamr? Nah, tidak. Jadi kita walaupun tidak niat meninggalkan minum khamr, tapi kita sudah dianggap sah tidak melakukan maksiat. Jadi tidak melakukan maksiat kita itu sudah sah. Tidak terus kita secara dosa tetap dihitung karena nggak ada niat meninggalkan minum khamr. Jadi tidak perlu niat, sudah sah. Hanya tidak berpahala kalau tidak kita niati. Jadi sebaiknya itu ketika kita melakukan perbuatan kebaikan itu kita niati juga tarku jami'il ma'asi, sehingga semua maksiat yang kita tinggalkan itu mendapat pahala. Nah, kalaupun nggak meniatkan tetap tidak mendapat dosa, tapi tidak ada pahalanya, iman-iman aja gitu loh, seperti itu. Taib, itu namanya at-turuk, seperti di buku ya. Terus ghuslul mayit, nah, di sini disebutkan ya, ghuslul mayit itu artinya mencuci mayit, memandikannya. Memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah, tapi niatnya sunnah. Ada teka-teki dalam fikih Syafi'i gini bunyinya, ibadah hukumnya wajib tapi niatnya sunnah, sama ibadah hukumnya sunnah tapi niatnya wajib. Nah, itu teka-teki. Jawabannya apa? Jawabannya adalah pertama adalah memandikan mayit. Memandikan mayit itu wajib tapi niatnya sunnah. Kedua, mewudukan mayit. Mewudukan mayit itu sunnah tapi niatnya wajib. Jadi ada teka-teki, ibadah wajib niatnya sunnah, ibadah sunnah niatnya wajib. Karena yang normal itu ibadah itu niatnya ya wajib, mau sunnah mau wajib ya niatnya itu wajib. Qobliyah subuh itu sunnah, niatnya wajib. Sholat subuh wajib, niatnya juga wajib. Jadi normalnya itu niat itu mesti wajib. Soal ibadah bisa sunnah bisa wajib. Tapi di sini teka-teki tadi keluar dari kaidah. Baik. Selanjutnya ada juga di kitab tuh niyatu tamattu. Niyatu tamattu. Tamattu itu haji kan? Haji itu ada 3. Tamattu, qiran, ifrad. Haji tamattu itu adalah haji dan haji yang didahului dengan umroh di bulan haji. Haji yang didahului dengan umroh di bulan haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Kemudian di antara 2 umroh dan haji itu diselingi dengan tahallul. Itu namanya tamattu. Itu kan boleh. Ya, jadi dia berangkat di bulan haji tapi menunaikan umroh. Setelah umroh dia halal total, kemudian setelah berapa hari dia masuk haji lagi dan dia menyembelih kambing, menyembelih denda. Nah, itu tamattu itu tidak perlu niat. Niatu tamattu liwujubi dam. Jadi niat haji tamattu, niatnya cukup haji dan dia mengatakan saya niat umroh, saya niat haji tanpa harus mengatakan tamattuan. Itu tidak wajib, tapi disunahkan. Ya, tapi kalau nggak apa-apa. Kenapa? Karena wujubi dam. Secara otomatis kalau kita melakukan haji tamattu itu kita harus bayar denda. Jadi tanpa mengatakan tamattu aja itu dengan denda itu sudah menjadi tamattu seperti itu. Sudah ada apa namanya? Qarinah gitu loh. Sudah ada qarinah, sudah ada indikasi yang kuat itu. Jadi niat itu tidak diperlukan. Kemudian yang tidak disyaratkan niat juga adalah al-lafdzus sharihu fi talaqi wa nahwihi. Lafaz-lafaz yang sharih dalam talak dan sepertinya seperti talak ya. Khulu, cerai, roja, rujuk, memerdekakan, itab dan seterusnya. Thayyib, itu waktu niat. Kapan waktu niat? Awal setiap ibadat, kecuali yang dikecualikan seperti puasa. Puasa itu
niatnya sejak malam, padahal mulainya puasa itu setelah subuh ya kan, tapi niatnya harus sejak malam, karena memepetkan, mengepaskan niat di waktu subuh itu ya nggak mungkin, mustahil. Maka dijadikan sebelum subuh, sejak maghrib, tabyid ya kan, itu waktunya di awal setiap ibadah. Nah, ini sekarang kita masuk di perkara terakhir di pertemuan kali ini, pembatal niat. Pembatal niat itu yang pertama ya, tapi perlu diperhatikan ya, pembatal niat itu ada 3 di sini disebutkannya. Qat'uha itu memotong niat di tengah-tengah, at-taraddud fiha ragu-ragu dalam niat, al-azmu ala qat'iha mengazamkan untuk memotong niat, itu membatalkan niat. Ada 3. Jadi qat'un niat itu seperti di tengah-tengah sholat dia mengatakan qata'tu sholati, hati dia mengatakan qata'tu sholati, sholatnya batal. Atau di tengah-tengah sholat dia ragu-ragu, at-taraddud fin niat, ragu-ragu, tadi saya udah niat belum ya pas takbiratul ihram tadi, sholatnya batal. Jadi dia ragu-ragu pas takbiratul ihram sudah niat, itu sholatnya batal. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu ala qat'ihah, dia sudah masuk sholat tapi dia berazam, nanti kalau misalkan ada saudara saya sholatnya akan saya batalkan. Itu udah batal sebelum saudaranya datang. Jadi memutus niat, ragu-ragu sudah niat atau belum, berazam untuk memutus niat, 3-tiganya membatalkan niat. Nah ini berlaku di ibadah yang memang memotong itu membatalkan sholat. Karena ada ibadah yang memotong itu tidak membatalkan ibadah itu, seperti haji. Haji itu walaupun di tengah-tengah saya meniatkan membatalkan haji, hajinya tidak batal. Puasa, walaupun ketika puasa Senin Kemis ada es teh, saya mau minum es teh, itu nggak membatalkan nih puasa itu, tapi di sholat ya itu membatalkan niat sholat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan materi kita dengan pembahasan ini. Kemudian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Mohon maaf sebesar-besarnya segala kekurangan. Al khairu wal fadlu minallah wasyarru wan nuqsan wa taqsiru min indi nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.